Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini akan kita lanjutkan dialog kita masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Bugar, sehat, dan motivasi kehidupan kita. Baik, kalau kita sering kali makan karbohidrat terlalu banyak nggak baik, apalagi usianya sudah 50 ke atas atau 40 ke atas. Maka imbangilah karbohidrat itu dengan multivitamin. Sayur misalnya, sayur hijau, kemudian buah-buahan misalnya. Itu menjadi solusi agar apa? Agar kita tidak berlebihan untuk karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat itu menyangkut fisik. Kalau misalnya pekerja keras, buruh ladang, mungkin buruh angkut pabrik, itu butuh makan karbohidrat banyak. Tapi pekerja kantor, maka dia harus banyak makan sayur, buah mungkin yang terkait. Nah, bahkan ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mengkonsumsi multivitamin harian. Ada yang pakai itu. Karena tentunya multivitamin ini yang masuk dalam sertifikat Departemen Kesehatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ya. Disingkat BPOPM. Ya, BPOM. Kalau tidak ya berisiko gitu loh, ya. Kemudian jangan menyepelekan. Satu hari misalnya 5 buah. Atau paling idealnya satu hari itu 2 jenis buah atau sampai 3 buah. Itu udah rutin. Lakukan pagi, siang, dan sore. Secara rutin. Ini benar-benar menyehatkan gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa catatan dulu ya. Yang pengamat kesehatan ya. Penyangat kebugaran yaitu Amelia Ibrahim. Dalam sebuah catatan bukunya bahwa dugaan atas manfaat multivitamin ini setelah para peneliti melakukan uji klinis yang melibatkan 1080 relawan. Yang semuanya adalah ibu hamil pengidap HIV di Tanzania. Nah, dari uji klinis ini diperoleh kesimpulan bahwa pengidap HIV mengkonsumsi 1 dosis vitamin B, C, dan E setiap hari selama 5 tahun. Kemungkinan virus HIV dalam tubuh mereka untuk berkembang menjadi penyakit AIDS lebih kecil 50%. Nah, dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi multivitamin. Gitu loh. Artinya sebenarnya kalau kita kena penyakit, antioksidan kita kuat, sering mengkonsumsi buah dan sayuran hijau, maka antioksidan itu akan melawan penyakit. Menjadi metabolisme yang sangat kuat. Maka jangan lagi pernah menyepelekan multivitamin. Karena ini manfaatnya amat sangat dahsyat ya. Amat sangat dahsyat. Maka jangan lupa terus lakukan dengan cara multivitamin. Dengan apa? Diatur sajalah. Mau pakai pisang, pakai jeruk, pakai nanas. Yang penting satu hari ada 2-3 buah dulu. Rutin. Baik, bagaimana dengan kalsium? Nah, kalsium itu merupakan ya zat penting bagi diet sehat dan bisa mencegah osteoporosis pada masa tua. Maka ketika usia 50 tahun, idealnya harus mengkonsumsi kalsium untuk menghindari osteoporosis gitu. Jadi mulai pada usia 9 tahun, anak-anak harus mendapatkan 1.300 mg kalsium setiap hari dalam diet mereka. Nah, maka beri anak Anda susu berlemak rendah dan makanan tinggi kalsium seperti misalnya yogurt, keju, bukan keju ya, keju. Dan produk susu lainnya, sereal kalsium, jus jeruk berkalsium, sayuran yang berdaun hijau, ya, susu yang rendah lemak. Ini penting. Nah, sebagian besar orang dewasa hingga berumur 50 tahun membutuhkan sekitar 1.000 mg kalsium setiap hari. Ini harus disadari, gitu loh. Kadang minum susu yang maaf untuk usia manula, usia 50 tahun ke atas kan ada susunya. Nah, ibu hamil dan orang yang berumur di atas 50 tahun membutuhkan lebih banyak daripada jumlah tersebut.
Mohon maaf. Jadi setengah dari anak-anak berusia di bawah 5 sampai 5 tahun, 35% ya, remaja laki-laki dan 55% tidak mengkonsumsi kalsium harian seperti yang dianjurkan pada ahli. Artinya kadang-kadang kita tahu teori, tapi nggak praktek. Kita tahu buah itu sehat, tapi nggak makan buah. Yang dimakan dipenuhi cuma karbohidrat. Padahal sayur dan buah itu sangat dominan, murah harganya, meriah harganya, tetapi jarang dilakukan, gitu loh. Ya. Nah, ada sebuah catatan ya, ada catatan penelitian bahwa kecenderungan osteoporosis di Indonesia itu 6 kali lebih tinggi dibandingkan di Belanda, gitu loh. Nah, 5 provinsi dengan risiko osteoporosis lebih tinggi adalah ya dalam catatan literasi ini. Sumatera Selatan 27%, Jawa Tengah 24%, daerah istimewa Yogyakarta 23,5%, Sumatera Utara 22,8%, Jawa Timur 21,4%, ya, Kalimantan Timur 10,5%. Nah, ini perlu dicermati. Maka ketika usia sudah 50 tahun, banyaklah makan buah, banyaklah makan sayur semaksimal mungkin biar sehat, gitu loh. Nah, sedangkan penelitian di kota Jakarta, Bandung, Semarang dan kota lain di tahun 2002 menunjukkan bahwa osteoporosis di Indonesia harus diwaspadai, gitu loh. Dari 1.101 ya 101.161 responden, 29% ya di antaranya menderita osteoporosis, pengeroposan tulang. Ya, sekali lagi, betul. Maka harus waspada ketika usia 50 tahun, jangan sampai kena osteoporosis, gitu. Ya. Ini catatan kami, literasi kami, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya takaran makanan itu ya? Jadi ada yang mengatakan orang Amerika memiliki pola makan lebih banyak ketimbang dengan orang dunia manapun. Ada yang mengatakan begitu. Salah satu kunci untuk menurunkan menjaga berat badan ialah makan dengan porsi yang sehat. Kegemukan nggak sehat, apalagi sudah tua. Kegemukan, tingkat osteoporosisnya tinggi. Gitu. Maka ketika usia 50 tahun, kenapa harus menekan dengan berat badan? Jangan terlalu gemuk, karena ancamannya osteoporosis. Gitu loh. Maka lebih baik makan karbohidratnya sedikit, biar tidak kena osteoporosis gitu loh. Atau pengeroposan tulang. Nah, gitu. Ini yang harus disadari teman-teman kita. Mungkin kalau channel kami ini ada yang nonton, Pak Dokter atau ahli gizi, mohon dicermati, mohon dilengkapi, mohon dibantu lewat kolom komennya agar kami tidak memberikan masukan yang salah gitu. Baik, jadi porsi yang betul ya. Jadi jangan sampai porsi itu menjadi salah. Porsi itu harus benar-benar matang. Maka makan yang berlebihan menyebabkan sindrom lemak hati, ya. Seperti yang ditujukan oleh beberapa pengalaman. Intinya makan banyak nggak baik lah, bro. Ojo kakean mangan, ya. Artinya secukupnya ketika kita lapar makan. Maka konsep Rasulullah itu makan saat lapar, berhenti saat kenyang. Ini terapi yang luar biasa. Makan di saat lapar, berhenti saat kenyang. Bukan jadwal sebenarnya. Harus jam sekian makan, jam sekian. Enggak. Masing-masing itu ususnya beda. Kadang jam 8 belum kelihatan lapar, laparnya jam 9. Kadang orang malamnya nggak makan, jam 7 lapar. Ada yang makannya banyak malam hari sehingga pagi jam 6 belum lapar. Sebenarnya ada tanda-tanda. Ya, tenging ngintir-ngintir baru makan gitu loh. Tapi sebenarnya sinyal ya ketika sudah senep atau apa gitu makan. Itu lebih sehat gitu. Jadi gunakan ukuran yang standar lah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa dijadikan, maaf ya, gampang sakit lah. Nah,
Jangan jadi makan terlalu rakus, apa-apa dimakan, sikat bro, jangan. Sesuaikan dengan perut kita. Kalau semua makanan di meja disikat, perutnya jadi buncit dan gendut gitu loh, ya. Oke. Nah, maka ada penelitian Dr. Widet ya, yang terpenting satu, berhenti makan saat kenyang. Nek wis bedudung, wareg, leren bro, berhenti makan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, selektif memilih makanan. Jangan asal kenyal, berdual di paem gitu loh. Jangan. Goreng-gorengan yang berlebihan nggak baik. Misalnya makan, lauknya karak. Oh, karak itu dari nasi kok. Idealnya dengan telur, dengan tempe. Kurangi gorengan, bila perlu mungkin digodok atau dimasak. Hindari minyak goreng. Kalau bisa, apalagi minyak goreng mahal gitu. Ya. Oke. Kemudian buanglah hasrat kita, makanan yang rendah kalori yang sehat. Ya. Jadi maksud saya begini. Jadi jangan terlalu yang enak-enak saja tapi gak sehat. Makanlah yang kau seperti misalnya wortel, tomat, ya. Itu atau mungkinlah semacam itu yang tidak maaf ya. Kalau makan sayur banyak kan tidak berisiko gemuk ya, daripada makan nasi banyak. Ya. Jadi simpanlah makanan yang sederhana. Ya. Jadi ya sudahlah simpan, seperlunya sajalah. Jangan biasa main stok, busuk malah. Beli secukupnya, udah dimasak hari ini beli, udah nggak usah ditando. Itu risiko, nggak baik gitu loh. Itu kawan jadi beberapa tips sehat kami yang kami paparkan dengan beberapa literasi, sekedar permenungan. Ini sharing ya, kalau mau dipakai, kalau nggak mau ya nggak usah dipakai gitu ya. Ya, jadi pilihlah yang sehat lah ya. Ya, misalnya pilih kudapan yang sehat. Ya. Misalnya beginilah, buah-buahan, apel, kemudian sereal, kacang-kacangan. Makanlah yang sehat-sehat saja. Jangan sampai tidak sehat gitu. Baik, sementara begitu dulu kawanku. Masih bersama Sukamto Sastro di Beco Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang sempurna, mohon disempurnakan lah. Dan mohon dimaafkan, memang kami bukan orang yang hebat, hanya sekedar sharing berbagi saja. Barangkali ada titik manfaatnya, ya. Jadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linas gitu, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.